Iya, terus coba-coba ya udah. Ternyata ya awalnya dari iseng aja karena suka gitu. Kita bisa ngibur diri sendiri. Kalau lagi suntuk di kamar atau lagi sedih, kita bisa hibur diri sendiri gitu tanpa harus keluar atau gimana ya. Dari SMP mulai lumayan menggeluti, SMK. Tapi kalau sampai ke apa ya, ke profesionalnya mungkin dari lulus SMK kali ya. Halo, kembali lagi di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Oke, perkenalkan nama aku Jara. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial nih. Yuk langsung aja kita kenalin. Halo Kak. Halo. Namanya siapa nih Kak? Namaku Sofyan Maulana, biasa dipanggil Vian. Oke, jadi aku panggilnya Kak Vian aja ya. Kak Vian ini umur berapa sih Kak? Sekarang umur 25. 25, cukup matang ya Kak ya. Ya. Kerja atau? Sekarang untuk profesi sekarang ya sebagai guru les privat gitar aja sih. Oke. Kalau boleh tahu Kak Vian ini lahirin di mana sih Kak? Di Surabaya. Di Surabaya. Asli Surabaya. Tinggalnya juga di Surabaya juga. Sekarang profesinya sebagai guru les privat. Iya betul. Oke, berarti Kak Vian ini berarti kan main musik ya Kak? Sebelum jadi guru les privat, Kak Vian tuh main musiknya tuh biasa atau karena apa tuh main musik? Dari awal main musik itu karena suka aja lihat orang main musik gitu. Itu waktu SD mungkin ya. SD. Masih SD. Oh, dari SD udah Dari suka main musik. Iya, terus coba-coba. Ternyata ya awalnya dari iseng aja karena suka gitu. Terus habis itu dari SMP mulai lumayan menggeluti, SMK. Tapi kalau sampai ke apa ya, ke profesionalnya mungkin dari lulus SMK kali ya. Gitu. Oke. Sebelum-sebelumnya ya cuman senang-senang aja main sama teman-teman gitu. Oke. Kak Vian ini bermain musik bisa main alat apa aja nih Kak? Untuk sekarang di gitar terus sama di piano aja sih. Oke, di gitar sama piano. Selain bermain musik, Kak Vian punya hobi apa aja sih Kak? Nah, untuk sekarang nulis sama musik aja. Nulis sama musik aja. Oke. Bermain musik itu dari kapan? Dari apa ini, yang profesional atau Main-main aja, maksudnya Kak? main-main aja? Dari SD? Dari SD itu tadi. Ya. Kalau pernah ngeband Kak? Pernah. Punya band? Iya, pernah punya band waktu SMK. Ya band-band biasa aja, band apa ya, nggak serius gitu. Nggak serius. Iya. Waktu Kakak ngeband pegang gitar? Gitar Aja. Oke. Bandnya Kak Vian ini pernah perform di mana nggak Kak? pernah perform di kafe-kafe di Surabaya. Boleh disebutin nggak Kak kafenya? Oh, kafenya Warkop, bukan hanya kopi. Oke. Terus di daerah, pokoknya di belakang Bungkul situ. Lupa. Genrenya bandnya Kak Vian tuh apa sih? Genre jadul sih, keroncong. Terus Mainnya berarti keroncongan ya, gitu. keroncongan, Oke. dangdut gitu. Oh. Bisa. Kak Vian sendiri suka lagu apa sih Kak? Sekarang ini sih Fiersa Besari. Lagunya apa tuh? Nadir, terus April. Oke. Boleh nggak sih kita mau dengerin Kak Vian main gitar nih, main lagu kesukaan Kak Vian aja nih. Sebelum dirimu pergi dan janjimu hilang arti, lihatlah perjuanganku. Namun jika memang harus berakhir sampai di sini,
Oke, tadi Kak Fian bilang profesi sekarang jadi guru les privat ya Kak? Iya betul. Mau ceritain nggak sih Kak pertama kali Kakak kok bisa jadi guru les privat? Pertama kali jadi les private itu dari Gitar Surabaya ya. Jadi aku punya banyak teman di sana gitu. Akhirnya kan di sana buka les gitar gratis gitu. Tapi ada beberapa orang yang malu untuk membaur gitu. Akhirnya disarankan untuk les private aja gitu. Dan akhirnya ya udah aku mengajukan diri untuk jadi guru les private. Gitu. Berarti Kakak ini kadang terima murid-murid private itu kadang-kadang dari temennya atau? Ya benar, dari kebanyakan untuk sekarang yang masih aktif dari ini sih, dari Gitar Surabaya, terus ada beberapa yang dari mulut ke mulut gitu. Oke. Terus kalau jadi guru les privat gitu, kita menyesuaikan jamnya mereka atau mereka yang menyesuaikan jam kita nih? Iya betul, kita menyesuaikan jam mereka. Ya, jam mereka. Kak Fian ini memasuki dunia musik itu awal terinspirasi dari siapa sih Kak? Memasuki di dunia musik ya, terinspirasi dari ayah sih, ya juga seorang musisi gitu. Jadi ya dari ayah. Dari ayah. Sejak kecil ngelihat beliau main gitar gitu, ya udah akhirnya kayaknya enak deh gitu. Ya udah coba-coba belajar dan keterusan sampai sekarang. Oke. Oke. Untuk rencana kedepannya Kak Sofyan mau tetap jadi guru les privat atau mungkin Kak Fian mau menjadi apa? Ini sih lagi ngumpulin niat buat nge-record lagu-laguku gitu. Jadi rencananya sih itu gitu. Kak Fian punya lagu sendiri nih berarti? Punya. Boleh gak sih Kak di-spill tuh? Boleh. Ada 4 lagu tentang 3, yang satu belum selesai, tentang LDR, terus proses memulihkan ya. Jadi judulnya Pulih. Yang LDR itu judulnya Titik Rindu. Terus sama Luka. Boleh dong Kak dimainin Luka ya, refnya aja. Luka. Judulnya yang Luka itu. Boleh. Kesetiaanmu yang hanya untuk sementara, beriku di sini menahan semua rasaku. Gitu, refnya gitu sih. Kalau boleh tahu, tadi kan Kak Fian punya lagu sendiri kan 3 ya Kak? 3. Yang awal tadi namanya apa Kak? Titik Rindu. Yang kedua Pulih. Ya. Dan satunya Luka. Oke. Itu dari pengalaman pribadi atau? Jelasnya ya. Berarti Kakak waktu merasakan hal tersebut Kakak menumpahkan perasaan Kakak ditulis ya, menulis dulu ya awalnya. Menulis dulu baru Kakak ulik-ulik menjadi lagu Kakak sendiri. Oke, bagus ya Kak. Bagus banget. Terima kasih. Balik musik tuh kita bisa nghibur diri sendiri. Kalau lagi suntuk di kamar atau lagi sedih, kita bisa hibur diri sendiri gitu, tanpa harus keluar atau gimana ya. Terus bisa nghibur orang lain gitu. Arti musiknya penyemangat sih. Penyemangat. Iya, Oke. Penyemangat. Biar ada tujuan hidup gitu. Oke. Kak Sofyan sendiri menjadikan musik sebagai tujuan hidup atau hanya sebatas hobi? Lebih ke seni sih. Seni Ya. Tapi untuk sekarang masih menggeluti musik gitu. Oke. Berarti tapi Kak Sofyan merasa bahagia nggak masuk ke dunia musik? Jelas ya, banget bahagia banget. Oke. Pernah berharap nggak karyanya Kak Sofyan ini tadi bisa menjadi besar? Akhirnya orang-orang tuh tahu karyanya Kak Sofyan dari lagunya Kak Sofyan yang 3 tadi itu.
kalau berharap menjadi besar sih enggak ya. Menurutku sih enggak untuk sekarang. Jadi ya udah didengerin ke orang-orang di sekitar aja gitu. Oke. Terus kadang kalau perform ya kadang dibawain. Pengalaman waktu perform ada nggak sih buat Kak Sofyan sedih, bahagia atau? Yang bikin saya sedih. Iya sedih dulu nggak apa-apa. Apa ya kalau perform tuh yang bikin paling sedih ya, yang satu nyanyiin Yang Terbaik Bagimu dari Ada Band itu. Oh iya. Terus ada beberapa orang yang ketika nyanyi lagu itu ada yang berhenti makannya gitu, terus nangis tiba-tiba, nggak tahu ya. Cuman ya pasti ya karena keinget lah gitu. Iya, kebawa suasana ya Kak. Akhirnya ya udah coba aku samperin, ternyata memang dia ya kangen dari orang tuanya gitu, kangen orang tuanya. Itu yang bikin sedih sih. Kalau bahagianya nih Kak? Bahagianya pernah suatu ketika tuh ini sih, ada orang yang mau nyamain perasaannya ke orang gitu, akhirnya request lagu ini, terus saya udah nyanyiinnya itu ikut ngerasa bahagia aja. Iya. Kadang kalau nggak ulang tahun, orang ulang tahun. Jadi kita merasakan kebahagiaan yang disalurkan sama penonton ya Kak? Iya betul. Oke. Kak Sofyan punya sosmed nggak sih? Punya. Boleh dong nggak di-spill sosmednya apa? Yang Instagramku namanya Vian01S. Oke. Iya. TikTok mungkin punya TikTok? Sama. Sama? Vian01S sih. Oke. Bandnya kakak masih aktif nggak sampai sekarang? Untuk sekarang udah sendiri-sendiri dulu karena masih ada yang sibuk kuliah, ada yang sibuk kerja gitu. Oke. Tapi punya IG nggak bandnya Kak Sofyan? Ada, namanya Samvera. Oke, kenapa tuh kok namanya Samvera? Nah, aku lupa deh. Lupa. Oke. Bikin band tuh dari umur berapa sih Kak? Kelas 2 SMK kalau nggak salah. Oke, udah cukup lama ya Kak. Makanya Kak Fian tadi udah lupa ya. Segitu aja ya Kak Fian. Makasih udah mau berbincang dengan aku. Mohon maaf kalau aku kata-katanya ada yang salah ya ke Kak Fian. Semoga kedepannya Kak Fian, harapan-harapan yang Kak Fian mau bisa terwujudkan ya Kak ya. Amin. Terima Oke. kasih doa baiknya, semoga berbalik. Oke guys, segitu aja video kita hari ini. Berbincang-bincangnya cukup segitu aja. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan video kita di selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.